Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang kelas SD Negeri 02 Gombong dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara di siang hari ini Selasa 4 Juni tahun 2024 dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat salam kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara aksi nyata diseminasi budaya positif dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari beliau Kepala SD Negeri 02 Gombong. Kepada beliau Bapak Suhir SPD, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Gombong, yang kami hormati Ibu Hana Yunivitasari, CGB Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam agenda yang luar biasa, yakni acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya tentu sangat berharap semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang luar biasa ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2024 ini, kita selain melaksanakan tugas rutin kedinasan, kita ada tugas luar biasa, yakni acara diseminasi budaya positif. Maaf, kami tidak bisa membocorkan apa diseminasi budaya positif. Kalau kami menerangkan semuanya, ini nanti ada narasumber CGP Bu Hana Yunivitasari di depan kita, tidak ada fungsinya. Nah, nanti yang akan menerangkan panjang lebar yakni beliau. Terkait dengan kegiatan tersebut, kami memohon pada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa mengikuti secara sungguh-sungguh, memperhatikan secara seksama, sehingga bila mana ada penjelasan dari narasumber yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung.
dan pada akhirnya Bapak Ibu nanti bisa menerapkan budaya positif tersebut yang telah disampaikan oleh narasumber pada kelas masing-masing, yang mana nanti kalau sudah bisa kita terapkan, harapannya output dari pendidikan di SD Negeri 02 Gombong akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu membeda-bedakan bahwa ini narasumber adalah teman kita sendiri. Tetapi meskipun beliau teman kita sendiri, beliau saya yakin sudah mendapatkan pengetahuan, sudah mendapatkan teori, sudah mendapatkan praktik tentang budaya positif lebih awal, sehingga kita harus sungguh-sungguh mengikuti supaya informasi nanti yang disampaikan oleh narasumber bisa kita dapatkan minimal prosentasenya bisa maksimal. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada acara sambutan dari kami. Tentunya untuk lebih jelas tentang budaya positif bagaimana dan seperti apa, nanti narasumber yang berwenang menjelaskan. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan bila mana ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi sambutan dari beliau Bapak Kepala SD Negeri 02 Gombong. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu doa kepada beliau Bapak Irham Hijrah Saputra. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidina ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yabi ni'am wa yabi musida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa sajadana wa auladana wa liwalidina wa li masyayikhina wa asatidina wa li muallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa la tahrim wa Allahumma ja'al talamidana SDN 02 dan SDN 02 Gombong. Allahumma ja'al talamidana SDN 02 Gombong, SDN 02 Gombong. Alamada al-ilmi wal khair, al-ilmi wal huda, al-umri bid'ahad lana bil amri sholih. Allahumma ja'al masyayikhina SDN 02 Gombong tulal umri bid'ahad lana bil amri sholih. Allahumma barik lana bi umrina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana bi ahli baitina wa barik lana bi umrina ya Allah. Allahumma balighna sajadana siratal muqarrabina salamatan wal afiyah. Akhirna min qabil khair wa ya khairin nasirin baraka arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dilanjutkan acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Kepada beliau Ibu Hana Yunifitasari, calon guru penggerak angkatan 10. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Gombong, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu seluruhnya. Saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, khususnya dalam modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini agar lebih bersemangat, marilah kita lakukan speaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, bisa maju ke depan. Kita ngecas semangat dulu. Bapak Ibu sudah siap semuanya? Mari kita lakukan gerakan seperti di depan layar. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa konsep utama dalam modul budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, pada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya istilah profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi nggih Bapak Ibu. Ada beberapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekarang apapun bentuk pembelajaran yang diberikan harus terkait dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini contoh orang dewasa adalah kita sebagai guru Bapak Ibu. Kita terlebih saya itu sering mengontrol murid, kemudian membuat murid kita merasa bersalah, kemudian memberi penguatan positif yang berlebihan seperti memberikan reward, kemudian merasa memiliki hak untuk dapat memaksa murid. Padahal semua itu adalah hal yang ilusi atau tidak seharusnya dilakukan oleh guru. Kemudian di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Karena pada dasarnya yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini seperti yang dulu pernah disampaikan oleh CGP dari SD Negeri 02 Gombong sebelumnya, filosofi genggaman tangan, Pak Catur. Kita bisa saja membuka atau tetap menutup tangan kita walaupun dibujuk oleh rekan kita untuk mempertahankan, atau dengan konsensus kita bisa membuka. Itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang ada dalam benak pikiran Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Saya Bu, Pak. konsep saya disiplin itu sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, terima kasih Pak. Disiplin sesuai dengan peraturan yang ada. Ya. Mari kita bahas apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya ternyata belajar, Pak. Belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun seperti apa yang tadi
disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, budaya kita memaknai kata disiplin menjadi berubah, Pak, menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau yang biasa kita sebut dengan reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, di sini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi ini sudah familiar kita dengar. Profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan IPO Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Bapak Ibu, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, seperti dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk dapat memimpin, berprestasi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kebutuhan dasar kebebasan. Sebagai contoh, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima ada kebutuhan kesenangan, yaitu contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bapak Ibu, jika kita sedang mengajar, kita melihat anak didik kita atau siswa kita misalkan senang bermain sendiri. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan oleh siswa kita itu, Bapak Ibu? Iya, kebutuhan kesenangan. Jika kita melihat siswa kita suka memerintah kepada teman-temannya, memerintah semua yang dia ingin perintahkan, tapi dia sendiri tidak mau diperintah, itu merupakan kebutuhan dasar penguasaan. Jika kita melihat siswa kita misalkan selalu suka meminta bekal atau jajan dari teman-temannya, berarti kebutuhan yang dia butuhkan adalah bertahan hidup atau survival. Mungkin dari rumah tidak sarapan dan sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini bisa
lakukan dengan cara yang positif maupun negatif. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang seringkali siswa kita lakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jika kedua contoh perilaku yang dilakukan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu berarti motivasi yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jika siswa kita melakukan perilaku dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu merupakan motivasi intrinsik. Tadi ada motivasi yang berasal dari luar Bapak Ibu atau ekstrinsik, diantaranya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, apabila kita mengajar kepada murid, kemudian selalu memberikan reward atau penghargaan, misalkan yang maju mendapatkan permen, yang maju mendapatkan uang 2.000. Ini kemarin kita sempat mendengar Bu Eti, dengan semangatnya seorang guru menceritakan selalu memberikan penghargaan kepada muridnya. Nah, ternyata nilai penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Meminta dalam arti meminta atau membujuk, dorongannya terjadi secara eksternal bukan internal, dan ada faktor ketergantungan nantinya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain menurut Alfico, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi siswa mungkin mau mengerjakan tugas atau mau maju mengerjakan tugas itu karena mereka hanya ingin mendapatkan hadiah. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini karena tidak tepat. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ini karena dapat memicu terjadinya kecemburuan antar teman, dan teman itu jadi merasa seperti yang disampaikan kemarin, katanya bu gurunya pilih kasih. Nah, ini efek dari dihukum oleh penghargaan. Sebaiknya seperti apa Bapak Ibu? Ada hal-hal baik yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengganti reward atau penghargaan kepada siswa, yaitu dengan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jangan hanya murid itu terus, harus berganti-ganti. Beri pengakuan secara konsisten, sesering mungkin, dan fokus pada proses. Contohnya dengan misalkan, saya menghargai pada nilai kebajikan kepedulianmu terhadap situasi pada saat kamu membantu temanmu mengerjakan tugas kelompok. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Daripada kamu telah melakukan misalkan tanggung jawab kamu membersihkan kelas atau memunguti kertas-kertas, bu guru beri kamu hadiah. Ini tidak efektif Bapak Ibu. Dengan cara pengakuan, memberikan apresiasi yang tadi secara konsisten, itu lebih bermakna bagi murid dan dapat diulang tanpa motivasi eksternal, tapi tumbuh motivasi dari dalam diri siswa.
Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman Bapak Ibu itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah hanya dari guru saja, berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian ke konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang paling baik adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang paling baik adalah restitusi. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol menghukum. Yang kedua, teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini seringkali terjadi, Bapak Ibu. Jika posisi guru sebagai penghukum, contohnya jika ada kalimat hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian jika posisi kontrol guru pada pembuat merasa bersalah, biasanya terdapat kalimat berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu berarti posisi kontrol guru sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu berarti sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini berarti guru dengan pertanyaan seperti itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Setelah kita tadi mengetahui 5 posisi kontrol guru, coba Bapak Ibu pada kalimat di kolom itu kira-kira posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, ini adalah posisi kontrol guru membuat siswa merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira? Bersalah. Tidak pernah benar. Ya, kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Hukuman. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita cocokkan jawabannya. Ya. Yang pertama adalah pembuat merasa bersalah dengan kalimat tadi. Yang kedua sebagai penghukum, karena hukuman itu tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Kemudian yang ketiga ini yang paling tepat, yaitu posisi manajer. Yang keempat teman, dan yang terakhir juga penghukum. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah contoh dokumentasi yang sudah saya laksanakan, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, disajikan 2 kolom A dan B, sama-sama kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Apakah kolom yang A ataukah kolom yang B? Kolom yang B. Mengapa? Karena di situ ada kesepakatan antara guru dan murid. Ya, pada kolom yang A, kesepakatan kelas ada datang tepat waktu, tertib, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum melakukan dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, itu masih bersifat aturan, masih bersifat seperti aturan. Nah, kalau kesepakatan kelas, kata-katanya mengandung tadi kebijakan universal. Nah, kata-katanya lebih apa Pak Catur? Lebih bijaksana, ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti nanti di dalamnya saling menghormati murid, sesama murid, menghormati guru. Nah, kami murid yang semangat belajar. Berarti di dalamnya siswa akan mengerjakan tugas dengan baik, memperhatikan guru, dan lain sebagainya. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Nah, ini contohnya misalkan meminjamkan benda yang teman butuhkan, membantu, dan lain sebagainya. Tadi ada peraturan dan keyakinan kelas. Setelah kita pahami bersama, coba untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan ini keyakinan kelasnya kira-kira apa Bapak Ibu? Langsung saja ya. Ini berarti keyakinan kelasnya di dalamnya tanggung jawab ada, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan seterusnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini terdapat 3 sisi nggih Bapak Ibu. Ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka kita sebagai guru, jika murid kita bersalah atau melakukan suatu kesalahan terkait dengan kedisiplinan, maka tidak boleh langsung menjustis, menyalahkan, apalagi menghukum. Ini proses menstabilkan identitas ini jika ada kata-kata dari guru yang berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Ini biasanya kalau siswa kita bertengkar ya. Tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh guru menstabilkan identitas siswa yang bersalah. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip
bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kan sudah bagus ya Bu. Misalkan hanya mencubit, padahal kalau memukul bisa tidak Bapak Ibu? Bisa, tapi diberi validasi atas tindakannya walaupun salah. Untungnya kamu tidak sampai memukul, hanya mencubit misalkan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini sebagai contoh. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu adalah motivasi yang paling bagus, baik dalam diri kita maupun siswa kita. Motivasi intrinsik itu yang paling bagus. Contohnya menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, demikian Bapak Ibu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kemarin ketika saya melihat pada saat pelaksanaan upacara bendera siswa saya ada yang tidak memakai topi. Bapak Ibu dapat menyimak bersama. Silahkan. Iya. Seragam apa tadi yang tidak dilengkapi oleh Mas Rama? Hanya topi. Mas Rama tidak mengenakan topi ya? Iya. Pasti Mas Rama punya alasannya. Boleh Bu Guru tahu alasannya apa? Boleh. Karena tadi malam saya menonton TV sampai larut malam, sehingga bangunnya kesiangan. Akhirnya pagi-pagi saya gugup, topinya tertinggal. Oh begitu. Ya itu sangat menghargai tindakan Mas Rama hari ini tidak mengenakan seragam topi. Karena tadi guru juga melihat dari kelas lain ada juga yang tidak mengenakan seragam dengan lengkap. Tapi coba sekarang Mas Rama pikirkan, tindakan Mas Rama tidak mengenakan seragam dengan lengkap itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Baik, menurut Mas Rama keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Mas Rama? Tidak disiplin dalam berpakaian. Menurut Mas Rama, jika kita melakukan kegiatan upacara, penting atau tidak kita mengenakan seragam dengan lengkap? Penting Bu. Kalau penting, keyakinan apa yang harus Mas Rama lakukan pada kegiatan upacara di hari-hari berikutnya? Saya harus bangun dari pagi. Saya harus menggunakan seragam yang lengkap. Baik, apakah Mas Rama sekarang sudah menemukan solusinya? Sudah. Sudah. Jika sudah, apakah Mas Rama bisa menjalankan keyakinan yang tadi Mas Rama sebutkan? Bisa Bu. Oke, terima kasih Mas Rama. Demikian Bapak Ibu, ternyata kalau siswa kita berbuat salah itu tidak harus selalu langsung kita marahi. Karena kita harus tahu dulu alasan siswa tidak melanggar peraturan atau bertindak melanggar kedisiplinan itu apa. Kita validasi tindakannya dan kita bantu anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Satu lagi kita Pak Ibu, pada kasus lain. Selamat siang Mbak Ida. Siang Bu. Apakah hari ini ketemu Mbak Ida baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Ida, guru mengundang Mbak Ida di ruangan ini karena tadi pada saat jam pembelajaran, Bu Guru memberikan tugas. Bu Guru melihat tugas Mbak Ida tidak diselesaikan, betul? Betul Bu. Iya. Kalau boleh tahu alasan Mbak Ida tidak menyelesaikan tugas dari Bu Guru itu apa? Karena saya bermain dengan mainan yang baru saja saya
Belum, Bu. Iya, kalau belum, menurut Mbak Ida keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Mbak Ida? Keyakinan bertanggung jawab. Oh, keyakinan bertanggung jawab ya? Iya. Menurut Mbak Ida, jika diberi tugas oleh guru, apakah penting harus dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan? Penting, Bu. Baik. Jika menurut Mbak Ida penting, keyakinan apa yang harus Mbak Ida lakukan pada saat guru memberikan tugas di kelas? Saya tidak boleh bermain sendiri. Saya harus menyelesaikan tugas saya dengan baik. Baik, Mbak Ida sekarang sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah. Mbak Ida siap melaksanakan keyakinan yang tadi Mbak Ida sebutkan? Siap, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, nanti sekarang Mbak Ida boleh kembali ke kelas. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya, Ibu. Namun sebelum melaksanakan segitiga restitusi ini, saya juga sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa saya. Dan kemarin juga saya kebetulan menghadapi 2 anak murid dari kelas 3, Pak, yang sama melakukan pertengkaran, dan ternyata walaupun tidak saya dokumentasikan, dengan cara restitusi ini anak menjadi menyadari kesalahannya dan mereka tanpa saya suruh berinisiatif untuk saling memaafkan, begitu. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan nanti ada pada anak didik kita semua. Selanjutnya ini saat yang paling dinanti ya Bapak Ibu, penutup. Namun sebelumnya ada sedikit kalimat. Menurut Standar Nasional Pendidikan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10, beliau Ibu Hana Yuni Vitasari SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara aksi nyata diseminasi budaya positif hari Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024 dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup dan sebagai pembawa acara, jika ada banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi